dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinaran salam rangsakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, kurang lebih teh setiap dinten paling kirangna setiap dinten teh ngaos surat Al-Fatihah 5 kali di dalam sholat fardu. Kunaon abdi sebatkeun fardu sanes wajib? Aya terang. Pak, aya terang. Aya namina fardu mah hukum fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Fardu mah tetiasa digertosan. Aya namina wajib mah masih tiasa kena digertosan. Contohna naon? Dina sholat ini. Sunnah apa? Jadi gini Pak, jadi karena fikih beliau fardu 5 waktu setetan namina fardu ketika orang masih sehat, ketika orang sudah mangge tetap kedah dilaksanakan. Upami orang lopan, upami orang hilang tetap kedah dilaksanakan. Nah, tapi kedudukan yang kedua bagi orang mah namina wajib teh naon salat Jumat sareng tahajud. Kunaon cenapa salat Jumat teh bukannya fardu, muhun fardu kanggo anu mukim, tapi wajib kanggo beberapa orang, contohnya dalam perjalanan. Leres teh? Leres teh? Upami dalam perjalanan dia statusnya bukan fardu tapi wajib. Boleh melaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur. Eta bentenna masalah pengertian fardu sareng wajib. Sholat tahajud disebat wajib, pun kedah diwajibkeun ka urang. Fatahajjad bihi nafilatan lak, kan wajib. Fatahajjad bihi eta teh fil amr, maka sholat tahajudlah engkau. Tapi kan bagi orang yang tidak mendapatkan karunia, apakah mendapatkan siksaan, azab dari Allah? Tidak, karena bersifat bitingkatana benten ka urang nu 5 waktu teh sanes wajib bagi orang, tapi fardu ulah ditinggalkeun. Upami urang hilap ge tiasa namina istilahna dikodok dalam sholat, tapi sistem kodokna benten sareng sistem kodok puasa. Bapak Ibu-ibu, di dalam surat Al-Fatihah itu sering kita baca satu doa yang luar biasa yang didambakan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Doana apa? Terang masukin doana naon? Urang teh karaos bahwa 5 waktu sebenarnya minimal urang teh ngadoa eta ka Allah Taala dari dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah hamba, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maka pati payun kantos simkuring ngajelaskeun ieu ayat teh janten non bumerang, dalam artian janten fitnahan dari kalangan orientalis, kalangan Kristen, orang-orang yang memusuhi Islam. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus, cenah tuh are kumaha menang keberkahan, cenah menang jalan lurus. Nabi nawae masih mengungkapkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi ieu mah atos lah disaweurkeun. Walarana mah atos disaweurkeun. Bahwa tingkatan hidayah orang per orang teh benten-benten. Bapak Ibu-ibu, tapi ada satu hal
Sebetulnya apa yang kita minta di dalam doa ihdinas siratal mustaqim? Jangan sampai yang terbersit di dalam hati kita yang kita minta itu hanyalah kenikmatan jalan-jalan, kenikmatan dunia saja. Padahal 1400 tahun yang lampau Rasulullah teh ngajarkeun doa ini dengan maksud tujuan daripada doa ini teh ageung, Pak. Sanes ngan saukur nikmat keduniawian saja. Karena ini ada hubungannya dengan surah yang saya baca tadi, Al-Kautsar, surah ke-108. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, laksanakan sholat karena Tuhanmu, li rabbika wanhar, karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu. Dan wanhar itu berkorban, atau wanhar itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membencimu dialah yang akan terputus. Naon pa hubungan anak sareng surat Al-Fatihah? Ini adalah nikmat yang kita minta. Ai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jasmani sehatnya. Sehat kan. Cucu yang hidup itu hanya Hadrat Husain. Selebihnya itu wafat. Dan dari Hadrat Husain pun itu banyak yang dibunuh. Kan Hadrat Husain pun itu kepalanya itu di peristiwa Karbala kan dianggap main bola. Usaha kemenangan Rasulullah SAW sendiri dipenggal, dikepung, dipenggal, dugi ka disyahidkeun sebanyak 300 langsung, dugi ka anak marurang kali-kali. Eta nu namina peristiwa Karbala 10 Muharram. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat atas mereka. Tadi janji ke Rasulullah bahwa begitu banyak nikmat akan diberikan kepada Kanjeng Nabi teh. Tapi syaratnya 2. Naon pa namanya di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, bersedekahlah, berkorban kamu, dan dekatkanlah kamu kepada Allah Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi ya Allah, alim abim sapertos jalan-jalan orang yang maghdub sareng dol. Saha nu maghdub teh orang yang dimurkai, ad-dhalin teh orang yang sesat. Hadrat Ali radhiyallahu an pernah menyampaikan, manhum al-maghdubu huwal yahudu, ad-dhalin huwan nasara. Ainu namina orang yang maghdub teh adalah orang Yahudi. Ketika mereka diberikan kenikmatan, mereka sedikit saja tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Orang Yahudi mapa 3.000 atau 2.000 tahun berkelana dalam kebingungan. Tegaduh tempat tinggal, ngalang layung ke mana-mana. Eta teh namina genosida. Kalau ada yang berpindah-pindah selama 3 tahun 4 tahun, eta namina sami genosida eta. Mencari kebenaran. Tapi da teu beunang-beunang kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tos masihan karunia. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala karunianya teh? Ketika Nabi Musa, ya, hayu urang kabur di Mesir teh. Kalian itu harus sadar bahwa selama tinggal di Mesir itu kalian menjadi orang-orang yang terjajah. Gue Musa juga orang mah enakan di dieu. Kunaon nya di dieu mah dipasong Firaun ge. Nu penting mah nyembah patung, nyembah roti, nyembah berhala. Nu penting mah taat. Tapi Nabi Musa mengingatkan
derajat sesungguhnya orang-orang Yahudi. Sebetulnya orang Yahudi teh sanes orang Mesir, Pak. Kenapa mereka bisa ke Mesir? Kenapa mereka bisa ke Mesir? Karena runtutan daripada Yehuda terang saha? Yehuda teh putrana Nabi Ishak. Kagungan putra Yehuda, kagungan putra deui namina Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipercanten jadi bendahara di Mesir. Eta orang Mesir hari jeraka Mesir. Orang Bani Israel hari jeraka Mesir. Tak ininya saleres nama awana. Tapi mereka tidak menyadari. Saatosna orang Yahudi teh berkelana diajak kabur di Mesirnya ku Nabi Musa. Di perjalanan mereka mengeluh. Aduh cenah Nabi Musa, kumaha orang dapat karunia di Tuhan, janji dari Tuhan, tapi selama perjalanan teh ini tidak ada makanan, tidak ada air. Kata Allah apa? Kami berikan manna, salwa, kemudian memancar itu 12 mata air. Kurang apa dari segi keduniaan mereka diberikan kenikmatan oleh Allah? Dari segi kerohanian gesami di antara keturunan Bani Israel itu kami jadikan raja-raja dan para nabi. Tapi tetap tidak disyukuri oleh mereka. Makanya disebat nama orang yang dimurkai, dugi ka yaumul kiamah ge Pak, orang Yahudi mah dimurkai ku Allah Subhanahu wa taala. Ari anu dolim saha wan nasoro. Kenapa disebut dolim tersesat? Ya karena mereka menjadikan seorang anak manusia jadikan tuh. Tah janten dari itu kita bisa terang nikmat naon salaresna anu kurang disulkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh dugi 5 kali dalam salat. Nyaeta dijelaskan di dalam surat An-Nisa 9 atau 70, di mana Allah Taala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah war rasulah dan kepada nabi ini, itu ma'rifah, alif lam ma'rifah. Nabi ini saha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina, maka mereka akan menjadi atau bersama an'amallahu, Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, alaihim minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, was-siddiqin, daripada sidik-sidik, wasyuhada, daripada syuhada atau syahid-syahid, was-sholihin, dan orang-orang soleh. Duh berat Pak cenah. Kurang tengah doa 5 kali sadinten, ya kurang lebih ya, minimal 5 kali Pak. Tapi di dalam sholat sunnah sarang sholat nafana kan saminya di aos al-fatihah teh. Tapi mungkin teh urang teh kenging derajat ieu. Mungkin apa? Mungkin tidak kita bisa mendapatkan derajat yang tadi yang kita sebutkan. Mungkin. Nah, ternyata memang luar biasa. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an pernah menyampaikan pidato beliau di Simla tahun 1931. Abi kita akan lahir pada apa yang beliau katakan? Jadi dari segi kerohanian 4 tingkatan ini pun, dari segi duniaan pun akan lahir 4 tingkatan. Apa? Tantosna urang balik anu paling rendah teh naon? Soleh, solihin. Bu Mumun mah tos derajat soleh. Bunga dinten pemendam. Ya. Ayo namina solih teh naon Pak? Sod lam ha.
memperbaiki. Soleh teh memperbaiki. Nah, apakah setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala sebelum menjadi nabi, ya, dia mengalami derajat soleh? Tentunya iya. Soleh heula. Naon ari soleh secara keduniaan teh, dunamina soleh secara keduniaan teh, cobi ayeuna kurang renungkan. Yang dikatakan solih di dalam keduniaan, derajat soleh dalam keduniaan itu ketika ilmu-ilmu modern, perkembangan zaman begitu pesat, terus akhlak-akhlak buruk begitu merajalela, tapi kita berupaya untuk meninggalkan perbuatan akhlak buruk tersebut, menjauhi daripada akhlak-akhlak yang tidak baik itu, maka itulah yang dinamakan derajat soleh. Nah, ini abdi mau nyawakeun sahan soleh sahan itu soleh ngan ngaraos we, oh berarti urang teh derajatna di derajat ieu. Berarti teu sia-sia urang teh ngadoa kieu tah. Eta tingkatan paling awalnya sanes rendah, paling awal. Di dunia ge sami, Pak. Aya orang-orang yang berlaku soleh. Contohna marurang kali urang ge sami. Dari segi keduniaan, sok ayeuna aya teori Darwin cenah nu nyaurkeun bahwa manusia teh berasal dari monkey. Aya nu percanten teu? Teu kan? Ieu percanten manusia berasal dari monyet. Aya oge nu percanten. Aya oge nu percanten. Aya nu percanten berarti dia tidak soleh. Tapi da abi mah alim karena abi percantenna bahwa manusia itu bukan berasal dari monyet, melainkan berevolusi sesuai dengan sifat rububiyatna Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala teh ada dua di dalam Al-Qur'an, ada dua kata yang sering dipakai oleh Allah Ta'ala, ja'ala sareng kholaqo. Naon bentenna? Da hartos nama sami. Kholaqo juga menciptakan, ja'ala juga menciptakan. Tapi beda dalam prosesnya. Yes. Upami kholaqo dari sesuatu yang tidak ada. Upami ja'ala itu dari sesuatu yang sudah ada. Tina bayi jadi urang. Itu contohnya. Nah, itu berproses. Terus anu kadua tingkatan syuhada, syahid. Ari di dalam keagamaan rohani nunamina tingkatan syahid teh adalah orang yang menyaksikan kebenaran. Dalam artian dia sudah mendapatkan kebenaran, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dibawa oleh para nabi, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Itu namina syuhada, syahid. Abi ge yakin bapak ibu-ibu ge sok kitu. Ngaraos teh ngajarkeun ka urang kali ka istri, berarti derajat bapak-bapak ibu-ibu teh terus naik. Tadi Mas Soleh, ayeuna mah janten syahid. Di dalam keilmuan dunia ge sami, Pak. Nu namina syuhada teh sapertos dosen. Bukan hanya, tapi di dalam kehidupan dunia kita dosen-dosen, guru-guru kita biasa disebut syuhada. Makanya orang yang mencari ilmu, ya, ada cawerna ieu, ada kisah Pak. Ada kisah, ada dua orang. Yang satu orang yang disebut ulama besar. Ulama besar, yang satu preman. Nah, si preman ini tos ngabunuh 9.999,99999. Si ulama besar ini tos ya, beribadah ke Allah Ta'ala, sujud ke Allah Ta'ala seueurna 1000,10,1000 ulama besar. Si preman ini dia datang ke ulama. Wahai ulama, saya ini mau bertobat. Kunaon? Karena saya sudah
membunuh 9.999,9,9. Saur ulama mau diterima coba. Terus bahaya, udah kronis. Wah, udahlah. Kata si preman ini, katanya ya sudah kalau gitu kagok saya bunuh. Si ulama dibunuh Pak ulama. Jadi pasar Bu. Tapi di dalam hati si preman ini apa yang dia lakukan? Saya akan mencari, katanya guru, akan mencari ilmu lagi. Di perjalanan dia di Soledad nincak itu Pak cangkang cau meninggal. Gara-gara di Soledad karena cangkang cau meninggal di perjalanan. Ketika yaumul hisab sudah bertemu Pak. Siapa yang dimasukkan ke surga? Ulama atau preman? Si preman. Ulama itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah makanya ada cerita ini. Jadi jangan khawatir anak-anak upami menuju belajar, ya, sampai belajar, tapi derajat orang yang mati ketika menuntut ilmu syahid, memang itu menyaksikan. Syahid itu berarti mengajarkan kepada. Terus derajat anu katilu nyata siddiq. Nah, ieu rada benten Pak. Nunamina siddiq teh nyata orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan itu sebatas persahabatan, sanes persaudaraan. Ngertos tuh? Persahabatan. Dia mencari. Kalau persaudaraan dia diberi. Nah, kita upami persaudaraan tingkatanana adalah nabi. Makanya nabi teh seperti anaknya Tuhan. Dianggap sebagai anak Tuhan dalam bahasa Injil, anak Tuhan. Bukan anak secara jasmani, melainkan orang yang terus-menerus diberikan bimbingan yang langsung dari Tuhan. Nah, di dalam keduniaan gesami ayat namina sidik. Sidik itu adalah orang yang mencari ilmu, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, dan dia menemukan satu ilmu baru. Upami di dosen MA mereka Pak. Terus jadi profesor. Upami syuhada makaret dosen, gelarna SIG atau naonnya gelarna kita akan menemukan penelitian. Upami sidik mah dia sudah menemukan satu penelitian S3. Terus salajengna adalah nabi. Nabi mana namanya dia memiliki hubungan yang khas dengan Tuhan, bagaikan anak dan orang tua. Jadi eta mah sanes pertemanan deui, tos janten kulawargi. Di dunia aya teu disebat nabi, aya kata usul. Seperti beliau menyampaikan Thomas Alva Edison itu, ya, Thomas Alva Edison itu dalam kategori keduniaan dia bisa disebut sebagai nabi di dunia. Bukan nabi rohani, tapi nabi dunia. Kenapa? Karena dia mengatakan ketika aku sedang duduk-duduk merenungkan apapun itu, langsung dongkap ide sampai dilakukan. Nah, bapak-bapak biasa secara keduniaan mungkin merasakan upami bade ngadamel naon pasukin bade ngadamel lomari can aya ide ngopi heula tang maunya kumaha kieu. Eta teh orang yang mendapatkan berita disebut dengan nabi. Jadi nabi dalam bidang kerohanian biasa. Kalau tidak ada nubuatan dari nabi sebelumnya. Kalau ada nubuatan dari nabi sebelumnya maka bisa. Tapi pintu kenabian itu tidak pernah tertutup karena itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada nubuatan sebelumnya. Kalau dirasa zaman memerlukan
kondisi umat memerlukan, maka Allah bisa saja menurunkan seorang atau utusan. Kita pamitan Bapak Ibu, jadi tong hawatos bahwa apa yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi telaras. Di antaranya adalah nikmat-nikmat ulumbe minan nabiyyin wasyuhada wasyuhada apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Huzur menghendaki yang minimal lah urang teh upami teu tiasa janten sidik nya janten syuhada, upami teu tiasa janten syuhada nya janten soleh lah. Berupaya untuk meninggalkan daripada segala sesuatu yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang biasa manfaat bahwa apa yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim teh sanes ngan saukur kenikmatan dunia, melainkan kenikmatan rohani yang tidak ada bandingannya dengan seluruh isi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.